Ada seorang sahabat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Ketika beliau tertembak anak panah, ya, itu masuk ke dalam selah tulang kakinya Bapak Ibu, masuk ke dalam selah tulang kakinya itu. Katanya mesti dipotong. Sahabat-sahabat mengatakan ini mesti dipotong untuk mengeluarkan anak panah itu. Kalau tidak dipotong, tidak bisa dikeluarkan. Maka Ali berkata, gini aja lah, kalian cabut aja, nanti di tengah-tengah aku melakukan sholat. Kalian cabut aja itu, nanti anak panah itu di tengah-tengah aku melakukan sholat. Maka sholat Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibedah Bapak Ibu, ya, dibedah, diambil anak panah itu, dikeluarkan. Sampai selesai sholat, tenang Sayyidina Ali. Habis sholat, apa kata Sayyidina Ali kepada sahabatnya? Udah kalian cabut anak panah tadi. Ngapa tak dicabut? Ya Bapak Ibu, tak terasa dah Bapak Ibu. Awak kau nyamuk yang gigit tak tanggung tepuknya lah. Ayo. Dendam minta ampun, apalagi tak kena tu nepuknya dalam sholat tu kan. Habis sholat, kurang ajar nyamuk. Di mana nyamuk? Cari Bapak Ibu. Jauh kita lagi ya, dari sifat sholat sahabat tu, jauh kita Bapak Ibu. Ya, jauh. Ya. Setidak-tidaknya belajarlah 3 tadi itu mesti ada di dalam sholat itu. Ya, ikhlas, khasyah, zikrullah itu. Ya. Kalau tidak ada itu, memang semata-mata hal-hal di luar sholat aja yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Percaya sama saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang pertama, kisah Sayyidina Ali itu, tertembak anak panah itu. Yang kemudian kedua Bapak Ibu, masih kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka pada satu riwayat dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melihat salah seorang sahabat juga yang sholatnya itu ya kurang bagus lah menurut Sayyidina Ali, kurang bagus sholatnya itu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, solat seperti apa itu ya Rasulullah?" Oh, tengok Sayyidina Ali ngomongin sahabat yang sedang solat, yang menurut dia kurang bagus lah ya. Kemudian dia katakan, "Rasulullah, solat seperti apa itu Rasulullah?" Ya. Kok tidak menunjukkan rasa khusyuk sedikit pun di dalam solatnya itu? Barangkali sahabatnya ya garung-garung, kan, megang-megang janggut, ya, melurut-lurut jenggotnya itu kan. Solat seperti apa itu Rasulullah? Tidak menunjukkan kekhusyukan sedikit pun. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bapak Ibu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Wahai Ali, bisakah engkau solat 2 rakaat dengan khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam? Tak terlintas sedikit pun hal-hal di luar sholat itu di dalam sholatmu. Bisa enggak?" Ditantang sama Nabi dimuliakan Allah SWT. Ya, memang Ali ini seorang sahabat yang terkenal dengan sholatnya yang khusyuk Bapak Ibu. Suatu hari ditantang tuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak? Oh, bisa ya Rasulullah. Bisa, insyaallah bisa katanya kan. Maka berwuduklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berwuduk, setelah berwuduk kemudian disodorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 sorban. 2 sorban. Yang satu dari Irak, ya, yang satu dari Yaman. Ya. Dimaklumi pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sorban dari Yaman ini kainnya kualitasnya lebih bagus dibandingkan dari Irak ini. Maka kata Rasulullah, kalau kau dapat khusyuk dari awal sampai selesai salam, nih aku kasih yang Irak, sorban yang Irak. Ya. Ali ini tahu yang bagus tuh sebenarnya yang Yaman punya. Kualitas yang bagus tuh yang Yaman punya, bukan yang Irak punya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan khusyuknya luar biasa. Dia memang terkenal, ya. Sahabat yang paling khusyuk di dalam salat tuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Karena gudang ilmu, Pak. Tahu dia teknik-teknik kaifiat-kaifiatnya semua tentang salat khusyuk itu. Rakaat pertama tenang, luar biasa, tenang, khusyuk sekali. Rasulullah tahu orang salat khusyuk, orang tak khusyuk itu Rasulullah tahu, Pak. Rasulullah tengok aja gini tahu dia tuh, Pak. Kita mikirin kedai, gulai, tahu Rasulullah tuh, Pak. Ya. Rasulullah lihat kan, wah yang khusyuk Ali ini nih. Dari rakaat pertama, tidak ada mikirin apa-apa, Pak. Tak ada terlintas sedikit pun hal-hal di luar salat, di dalam salat tuh. Ya. Tenang, rakaat pertama. Rakaat kedua, ruku di rakaat kedua agak lama sedikit, temenung Sayyidina Ali. Rasulullah dah curiga nih, ya, sudah curiga nih. Kok lama kali ruku kedua nih? Ruku di rakaat kedua nih. Terus dia meneruskan selesaikan salatnya, salam, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
As'aluka billah ya Ali, aku bertanya kepadamu Ali dengan nama Allah. Khusyuk kau tak salat tadi? Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Rakaat pertama insyaallah khusyuk Rasulullah, ya. Tapi di rakaat kedua, di rukuk yang kedua itu, ya, di rakaat kedua, ya, aku memikirkan sesuatu ya Rasulullah. Kenapa kau tak bagikan yang Yaman ya Rasulullah? Kenapa kau tak berikan syal atau sorban yang dari Yaman yang lebih bagus kualitasnya? Itu yang terpikir ya Rasulullah, katanya kan. Itulah kau tak bisa salat khusyuk dari Ali, ya kan? Memang tak bisa Bapak Ibu. Ini sahabat nih Bapak Ibu. Cuman yang menggoda hatinya itu masalah syal, sorban aja. Kalau kita ni kan banyak yang menggoda kita nih Bapak Ibu. Bukan sorban aja, no? Ya, banyak. Ya, jualan kita, bisnis kita, kedai, sawah, ladang, anak, cucu, harta. Aduh, banyak. Ya, banyak yang mengganggu kekhusyukan kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi maksudnya begini, khusyuk itu jangan kita memahaminya dari awal takbiratul ihram sampai salam itu kemudian kita tidak memikirkan apapun, tidak terlintas sedikit pun sesuatu di luar salat itu di dalam salat kita. Bukan itu. Setidak-tidaknya ya khusyuk itu dinilai seberapa usaha kita untuk menenangkan hati kita. Di saat hati kita menerawang kemana-mana, kita fokuskan kembali ke dalam salat. Di saat hati kita memikirkan sesuatu di luar salat, kita tarik fokuskan lagi ke dalam salat dengan muraqabah tadi, bahwasanya Allah senantiasa menghintai kita, mengawasi kita. Nah itu khasyah bil muraqabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan untuk menghadirkan khusyuk yang dapat membantu kita agar dapat salat khusyuk tu Pak Ustaz. Ada Bapak Ibu. Ini amalan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau mau diamalkan silahkan. Ya. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, ya. Ini kaifiat saja, ya. Teknik ini Bapak Ibu. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa kana Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang Allah meridainya itu, idza hadara waktu salat, apabila telah tiba waktu salat, yatazalzalu, bergetar badannya ini Bapak Ibu. Yatazalzalu, bergetar badannya, menggigil badan Sayyidina Ali itu kalau dah masuk waktu salat yang 5 waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa yatalawanu wajhuhu, dan raut wajahnya itu tiba-tiba berubah, ya, berubah ketakutan. Kayak mana orang ketakutan Bapak Ibu? Seperti itulah Sayyidina Ali kalau masuk waktu salat itu, ya. Kemudian faqila lahu, ada yang berkata kepadanya, malaka ya Amirul Mukminin, kenapa kau ya Amirul Mukminin? Tiba-tiba menggigil dan tiba-tiba berubah raut wajahnya, ya. Kemudian apa Ibu yang dimuliakan Allah, fayaqul, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, jaa waktu amanah, telah datanglah waktu atau telah tibalah, telah masuk waktu amanah itu, amanah yang agung. Apa itu Bapak Ibu? Salat. Telah tibalah waktunya amanah, ya, amanah yang agung, ya. Yang mana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhaha, aradahallahu ala samawati wal ard, yang Allah telah sodorkan amanah ini kepada 7 lapis langit dan bumi, ya. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka enggan menerimanya, tidak mau. Salat ini sudah pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi Bapak Ibu. Langit dan bumi itu tidak mau, ya, tak sanggup membebani amanah salat ini, ya. Kemudian fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha, karena mereka khawatir akan mendustainya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Kenapa langit dan bumi itu enggan menerima amanah salat itu? Kenapa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka khawatir nanti akan mengkhianati amanah yang agung ini. Wa hamalahal insan, tetapi manusianya lah yang sanggup menerima amanah ini. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wa hamaltuha, dan akulah yang sanggup menerima amanah ini, yaitu manusialah yang sanggup menerima amanah ini. Sesuai dengan ayat yang ke-72 Bapak Ibu, surah Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi. Di dalam tafsir dikatakan amanah yang dimaksudkan adalah salat. Ya, sebagian ulama menafsirkan amanah yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah salat. Kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, jibal. Maka semuanya itu enggan untuk memikul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah-amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan teramat bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat nih Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Salat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam itu. Amanah yang agung, amanah yang luar biasa. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu, ini dari guru ke guru ya, dari guru ke guru kami, kalau kita baca ayat ini sebelum salat, ya ini bagi mereka yang datang salat berjamaah itu di saat azan dikumandangkan, dia datang, dia salat 2 rakaat, setelah salat 2 rakaat baru bisa dia amalkan yang ini Bapak Ibu. Kalau enggak bisa. Kalau bagi yang datang itu imam udah baca surah-surah pendek, untuk apa lagi diamalkan ini? Ya. Usahakan datang ke masjid itu sebelum azan berkumandang. Selesai azan berkumandang kita salat sunat, maka amalkanlah ini Bapak Ibu. Ya, Al-Ahzab 72 ini. Baca, pahami maknanya. Itulah salat. Agar wujud di dalam hati kita itu ta'zim kepada salat itu. Apa ta'zim kepada salat? Menghargai salat, memuliakan salat itu. Ini amalan dari guru ke guru. Bapak Ibu kalau mau amalkan silakan dibaca ayat ini dari yang pertama ya, inna aradnal amanah sampai zaluman jahula, ayat yang ke-72 ya. Satu ayat itu baca semuanya ya. Jangan setengah ya, baca semuanya. Inna aradnal amanah ila akhiril ayat zaluman jahula ya. Pahami maknanya ya, resapi dengan kolbu kita, dengan hati kita, kemudian insyaallah akan wujud ta'zim kepada salat itu, yaitu berharga bagi kita salat itu, mulia bagi kita salat itu ya. Suatu yang agung, amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kalau ada ta'zim di dalam hati kepada salat ya, Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang melalaikan salat itu Bapak Ibu. Ketika kita salat itu, perkara-perkara yang mengusik kita di dalam salat, insyaallah amalkanlah, baca ayat ini sebelum salat ya, baca